Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, nikmat yang begitu luas, nikmat yang begitu agung yang kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Baik syukur itu dengan hati, dengan membenarkan nikmat tersebut, lalu kemudian dengan lisan, dengan mengucapkan Alhamdulillah, dan juga dengan perbuatan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kemudian kita aturkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam, yang telah menunjukkan jalan yang hak, jalan yang terang, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut. Sehingga kewajiban kita mengikuti jalannya Rasulullah SAW yang ditempuh oleh para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain, karena jalan itu adalah jalan keselamatan, baik di dunia maupun juga di akhirat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih di majelis pembacaan kitab tentang Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah, dan kita masih pembahasan tentang Daulah Umayyah. Pembahasan kita sampai pada fase pemerintahannya Yazid bin Muawiyah. Sekarang akan kita bahas tentang bagian dari pemerintahannya Yazid. Kita akan bahas tentang peristiwa terpenting yang terjadi pada masa tersebut, yaitu terbunuhnya Husain. Dan ini peristiwa yang penting, yang menentukan, dan betapa banyak orang tergelincir dalam masalah ini. Sehingga kita senantiasa memohon taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diberikan keselamatan dalam melangkah. Baik, akan kita mulai. Bismillah. Qala musannif wa sanaktafi bil hadis an fitnati khurujil Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Jadi musannif sebelumnya telah menyebutkan bahwa terdapat 3 masalah besar yang terjadi pada masanya Yazid. Yang pertama adalah kemudian munculnya Husain. Kemudian yang kedua nanti adalah pemberontakan penduduk Madinah. Yang ketiga kemudian munculnya Abdullah bin Zubair. Nah, sekarang kita hanya akan membahas tentang kemudian munculnya Husain dan keluarnya Husain. Musannif kemudian menyebutkan khurujuh Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Khurujnya Husain radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Khuruj ini dalam artian kemudian bahwa Husain kemudian keluar dari tempat tinggalnya. Tetapi kalau kemudian khuruj nanti diartikan memberontak, maka itu penilaiannya lain. Tidak tepat dikatakan seperti itu. Nanti ada pembahasan di belakang insyaallah. Musannif menyebutkan, Kanal Husain bin Ali radhiyallahu anhuma bil Madinah. Husain itu berada di Madinah, khinama tawalla Yazid bin Muawiyah al-khilafah. Husain berada di Madinah, berkedudukan di Madinah ketika Yazid itu diangkat menjadi khalifah. Kita tahu Yazid di Damaskus, kemudian Husain pada waktu itu berada di Madinah. Fakataba Yazid ilal Walid bin Utbah waliyahu alal Madinah ayakhudha lahul bai'ah min haula'in nafarul ladzina qa'adu an bai'atihi wa hum Husain bin Ali, Abdullah bin Umar wa Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhum. Pada waktu itu kemudian Yazid mengirimkan surat kepada Walid bin Utbah, di mana Walid bin Utbah ini adalah gubernurnya Yazid di Madinah. Kita tahu Husain pada waktu itu di Madinah. Apa isi surat dari Yazid kepada gubernurnya Walid bin Utbah ini? Ayakhudha lahul bai'ah, untuk mengambil bai'at. Untuk membai'at. Agar kemudian menyampaikan bai'atnya. Dari siapa saja? Dari orang-orang yang kemudian belum membai'at. Yang pertama adalah Husain bin Ali. Yang pertama yang belum membai'at adalah Husain.
Yang kedua, Abdullah bin Umar. Yang ketiga adalah Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhum. Jadi 3 orang ini pada masa itu tokoh besar dan pada waktu itu belum membaiat. 1 Husain bin Ali, kedua Abdullah bin Umar, ketiga Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian wa khina ma'alimal Husain bin Ali radhiyallahu anhu bidzalika ittajaha ila Makkah wa istaqarra biha. Ketika Husain tahu bahwa ada surat dari Yazid, kemudian menyurati gubernurnya di Madinah, Walid bin Utbah, yang memerintahkan untuk meminta baiat dari 3 orang tersebut, termasuk dirinya, Husain. Maka ketika Husain tahu tentang hal tersebut, dia kemudian keluar dari Madinah, pindah dari Madinah, dan menuju ke Mekah. Wa istaqarra biha, lalu kemudian Husain tinggal di Mekah, pindah ke Mekah dari Madinah. Wa mundu dzalikal waqt, sejak hari itu, akhadha ba'dun nas yajtami'una ilaihi wa yamnakhunahu thiqqatahum. Sejak zaman itu, sejak waktu itu, sebagian orang kemudian itu mulai banyak yang berkumpul bersama Husain. Berkumpul bersama Husain. Dan mereka kemudian memberikan kepercayaannya kepada Husain. Jadi seakan-akan kemudian mereka itu betul-betul menghormati Husain. Mereka betul-betul mengharapkan Husain. Wa ya'qiduna alaihi al-amal. Dan mereka kemudian mengikatkan harapan-harapan mereka kepada Husain. Jadi mereka menyampaikan keinginan-keinginannya kepada Husain. Wa fariha ahlul fitnati bibad'il khilaf bainal muslimin. Maka orang-orang ahlul fitnah yang hanya menginginkan fitnah terjadi pada umat Islam itu gembira dengan kenyataan tersebut. Berarti ada perselisihan di antara umat Islam karena Husain pada waktu itu belum membaiat. Sedangkan kemudian banyak orang yang kemudian percaya kepada Husain. Husain belum membaiat ya. Tetapi tidak benar kalau kemudian dalam kondisi ini dia kemudian dianggap memberontak, belum bisa dikatakan seperti itu. Kemudian wa akhadhu yukhattituna lil istifadati minhu fi tafriqi sufufihim. Sehingga orang ahlul fitnah yang hanya menginginkan fitnah terjadi di antara kaum muslimin, yang hanya menginginkan perselisihan terjadi di antara kaum muslimin, mereka itu kemudian mulai merencanakan apa kira-kira yang bisa mereka manfaatkan, yang bisa mereka gunakan, cara yang bisa mereka lakukan untuk memecah belah barisan kaum muslimin, untuk menjadikan kaum muslimin tercerai-berai dan tidak bersatu. Kita bahas selanjutnya, mauqifu ahlil Kufah minal Husain. Sikapnya penduduk Kufah terhadap Husain. Kita bahas hal ini karena kita tahu bahwa nanti Husain ke Kufah. Dan Husain nanti ke Kufah itu terjadi karena orang-orang di Kufah itu kemudian nanti kita sampaikan bagaimana Husain datang ke Kufah karena ada jaminan bahwasanya orang-orang di sana itu kemudian percaya kepada Husain. Sehingga pembahasan ini perlu untuk dibahas. Musannif menyebutkan Fariha ahlul Kufah khina ma'alimu annal Husain bin Ali radhiyallahu anhuma lam yubayyi' li Yazid bin Muawiyah. Penduduk Kufah gembira ketika mereka tahu bahwa Husain bin Ali belum membaiat Yazid bin Muawiyah. Jadi penduduk Kufah kemudian gembira dengan hal tersebut. Barangkali mungkin tidak semua penduduk Kufah ya. Barangkali tidak semua penduduk Kufah. Tapi kemudian ketika sudah keburukan terjadi, lalu kemudian orang baik tidak bisa menghentikannya, maka kemudian dinisbatkan kepada penduduk kota tersebut secara keseluruhan. Sehingga orang Kufah itu kemudian gembira ketika tahu bahwa Husain belum membaiat Yazid.
Dan juga gembira ketika tahu bahwa annahu istaqarra fi Makkah. Bahwasanya Husain kemudian bermukim di Mekah. Wa akhadatil amalu tasrifi nufusi ahlil fitnati minhum. Dan harapan-harapan, keinginan-keinginan kemudian menjalar di jiwa-jiwa orang-orang yang menginginkan fitnah dari orang-orang Kufah. Maksudnya, orang-orang ahlul fitnah dari penduduk Kufah, itu kemudian ketika tahu hakikat ini, bahwa Husain belum membaiat, ketika tahu hakikat bahwasannya Husain di Mekah, orang-orang ahlul fitnah dari penduduk Mekah itu kemudian memiliki keinginan macam-macam. Memiliki keinginan yang bermacam-macam. Wa yatatalla'una ilaihi wa huwa fi Makkah. Jadi mereka kemudian melihat Husain ketika dia kemudian di Mekah. Maksudnya kemudian mereka memperhatikan betul apa yang dilakukan oleh Husain di Mekah. Wa bada'at kutubuhum tatawala ilaihi yatlubuna maji'ahu ilal Kufah. Lalu kemudian surat dari ahlul fitnah yang di Kufah, surat-suratnya, alat komunikasi yang ada pada masa itu pakai surat ya. Belum ada telepon, apalagi internet ya. Maka yang bisa dilakukan adalah mengirimkan surat. Jadi surat-surat mereka itu tatawala ilaihi yatlubuna maji'ahu ilal Kufah. Surat-surat orang ahlul fitnah dari Kufah itu kemudian datang terus. Terus datang. Intinya, surat itu kemudian intinya meminta Husain untuk datang ke Kufah. Intinya surat yang begitu banyak datang, intinya mengharapkan Husain datang ke Kufah. Wa yu'linuna annahum ala isti'dadin li'indhimam ilaihi wal khuruj ala Bani Umayyah. Hatta yatawalla Husainul khilafata wa huwa fi nadrihim ahaqqu biha wa ahluha. Walam yubalu bima sayatarattabu ala dzalika min fitanin wa safkid dima. Jadi dalam surat tersebut mereka mengharapkan kedatangan Husain. Dalam surat tersebut mereka mengumumkan bahwa mereka siap untuk bergabung dengan Husain. Dan juga menegaskan bahwa mereka siap untuk memberontak kepada pemerintahan Bani Umayyah. Itu inti surat mereka. Hatta yatawallal Husainul khilafata. Sampai kemudian mereka berharap bahwa Husain yang jadi khalifah. Bagi mereka, bagi ahli fitnah ini, bagi orang-orang yang menginginkan fitnah ini, bahwa Husain itu ahaqqu biha, lebih berhak. Wa ahluha, orang yang layak, orang yang pantas. Walam yubalu bima sayatarattabu ala dzalika min fitanin wa safkid dima. Dan mereka tidak peduli dengan resiko yang akan terjadi dari fitnah dan juga pertumpahan darah. Maka hal ini tidak benar. Karena mereka telah mengundang Husain, telah memancing Husain untuk kemudian keluar menuju ke Kufah. Di mana yang mereka inginkan adalah kemudian memberontak kepada Bani Umayyah. Dan hal ini tidak benar. Hal ini keliru. Meskipun kemudian kesalahan mereka selama kemudian belum sampai derajat bahwasannya betul-betul keluar dari Islam, betul-betul kafir, maka tidak boleh memberontak. Sampai kemudian betul-betul kemudian tidak meninggalkan sholat, maka tidak boleh memberontak. Selama kemudian belum betul-betul tahu benar, bukan ragu-ragu lagi bahwasanya sudah kafir, maka tidak boleh memberontak. Pun kalaupun kemudian mereka sudah kafir, misalkan kafir, lalu kemudian boleh memberontak, apakah kemudian otomatis bisa memberontak? Apakah kemudian otomatis boleh memberontak? Masih ada syarat-syaratnya juga gitu loh. Jadi pemberontakan itu
secara umum dilarang. Hukum asalnya memang dilarang gitu loh. Ketika kemudian keluar, maka syaratnya berat sekali gitu loh. Karena itu para ulama konsisten untuk melarang memberontak. Konsisten. Dan ini bagian dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Kalaupun kemudian boleh memberontak, syaratnya berat. Sangat berat. Sangat berat. Dan yang menimbang harus kemudian ulama-ulama yang memang ulama-ulama Rabbani ya. Karena ini bukan perkara sepele ya. Bukan perkara yang kemudian menjadi pembahasan di medsos misalkan. Bukan, ini perkara yang berat. Sehingga memang hukum asalnya tidak boleh. Kalaupun boleh, nanti ada aturannya sekali lagi sangat-sangat berat. Dan yang menentukan pun kemudian adalah orang-orang yang betul-betul berilmu, ulama-ulama Rabbani. Sehingga umat Islam tidak boleh bermudah-mudahan dalam masalah ini. Dan kita tahu zaman sekarang banyak orang bermudah-mudahan dalam masalah ini. Padahal tuntunan agama melarangnya. Tuntunan agama Islam kemudian melarang. Dan dalil-dalil masalah hal ini, larangan untuk memberontak sangat banyak. Sehingga jangan sampai kemudian memberontak. Sehingga apa yang dilakukan oleh ahlul fitnah dari penduduk Kufah itu sangat-sangat berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Kemudian, waqad arsala al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu ibnu ammihi Muslim bin Aqil bin Abi Thalib liyartada lahu at-tariq. Jadi Husain kemudian mengutus sepupunya Muslim bin Aqil. Mengutus sepupunya ya. Anaknya Aqil, namanya Muslim bin Aqil. Liyartada lahu at-tariq, untuk membukakan jalan. Untuk membukakan jalan di Kufah. Untuk membukakan jalan di Kufah. Wa ya'rifal haqiqah, dan untuk mengetahui hakikat sebenarnya di Kufah. Sebenarnya bagaimana keadaannya di Kufah? Fawasala muslimu ilal Kufata wa akhsana ahluha istiqbalahu. Akhirnya kemudian Muslim bin Aqil benar berangkat. Diutus oleh Husain. Dia kemudian tiba di Kufah dan dia kemudian dijamu baik oleh penduduk Kufah ya. Tidak ada masalah zaman itu. Wa ijtama'a hawlahu adadun kabirun yuqaribu 18,000. Bahkan berkumpul di sekelilingnya Muslim bin Aqil ini sejumlah besar manusia. Diperkirakan jumlahnya mencapai 18.000 orang. Angka yang luar biasa. Wa kulluhum yu'ayyiduna al-Husain wa ya'iduna binusratihi. Jadi mereka 18.000 itu kemudian mengatakan bahwa mereka siap mendukung Husain. Dan mereka kemudian siap untuk mereka berjanji untuk membantu Husain. Mereka berjanji untuk menolong Husain. Wa khina idzin, ketika itu kemudian kataba Muslimu ilal Husaini bidzalika faqarrara al-Husainul khuruja ilaihim. Ketika tahu tentang kenyataan tersebut, maka Muslim bin Aqil kemudian menuliskan surat kepada Husain. Nah, kemudian juga Husain sudah memutuskan bahwa dia akan datang ke Kufah. Dia memutuskan dia akan datang ke Kufah. Kemudian walakin ahlal Kufah sur'anu ma infadzu min hauli Muslim bin Aqil. Khinama qarrara Yazid azlan Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma an wilayatil Kufah wa kana waliyan yamilu ila tasamuh wal lin. Wa tawliyati Ubaidillah bin Ziyad alaiha wa kana yattasifu bil unfi wal qaswati fi khifdhi haybatid daulah wa tawfiril amni wal istiqrar.
Katanya musannif, tetapi kemudian penduduk Kufah itu cepat sekali kemudian melepaskan diri. Cepat sekali kemudian tidak lagi mendukung Muslim bin Aqil. Sebelumnya katanya 18.000. Tapi kemudian dengan begitu cepat 18.000 ini kemudian tidak jelas pergi kemana. Mereka kemudian ternyata hanya sebentar saja. Mereka kemudian bisa dikatakan tidak teguh dengan pendiriannya, tidak punya sikap. Pelin-pelan ya bahasa kasarnya. Karena sebelumnya katanya 18.000 siap, kemudian keadaan berubah drastis. Baik. Keadaan berubah drastis ini kemudian ketika Yazid sebagai khalifah memutuskan untuk menurunkan Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu dari gubernur Kufah. Sebelumnya gubernur Kufah adalah Nu'man bin Bashir. Nah, Nu'man bin Bashir ini kemudian diberhentikan oleh Yazid bin Muawiyah. Nu'man bin Bashir ini wakana waliyan yamilu ila tasamuh walin. Maka dia adalah gubernur yang cenderung kepada tasamuh, kepada toleransi. Walin dan juga kemudian lembut untuk mengatasi masalah. Sehingga tidak kasar, tidak keras dalam menyelesaikan masalah. Tapi bagaimana kemudian masalah itu coba diselesaikan dengan cara yang lebih baik. Barangkali dengan cara membujuk atau yang lainnya. Intinya kemudian jangan sampai menggunakan kekerasan. Kemudian adapun penggantinya yaitu Ubaidullah bin Ziyad, maka dia itu memiliki ciri khas yang unf. Memiliki ciri khas yang keras. Wal qaswah dan juga ciri khasnya itu kasar. Fi khifdi haibatid daulah wa tawfiril amni wal istiqrar. Jadi keras dan kasar dalam upaya untuk menjaga kewibawaan negara dan kemudian menjamin keamanan dan ketertiban. Jadi Ubaidullah bin Ziyad itu kemudian cenderungnya keras, kaku. Untuk menjamin keamanan dan ketertiban, maka Ubaidullah bin Ziyad itu pakai cara yang keras. Adapun Nu'man bin Bashir tidak. Begitu ketika ada masalah berusaha kemudian lembut, tenang dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian waqad dhaharat atharu hadzal wali al-qasi al-anif fi mutaradatihi li ansari Muslim bin Aqil. Haitsu tamakkana minal qada'i ala ru'usi al-fitnah fatakhalla al-akharuna anhu wa qubidu ala Muslim fin nihayah wa umira bikatlihi. Katanya musannif, pengaruhnya dari gubernur yang kasar, yang keras ini, pengaruhnya gubernur yang kasar dan keras ini dalam mengusir pendukungnya Muslim bin Aqil itu nampak jelas. Jadi kita tahu bahwa Ubaidullah bin Ziyad cenderung kasar dan keras. Maka dia kemudian mengusir pendukung Muslim bin Aqil dengan cara yang keras. Haitsu tamakkana 'alal qadha'i 'ala ru'usil fitnah fatakhallal akharuna anhu. Sehingga Ubaidullah bin Ziyad sebagai gubernur Kufah pada masa itu mampu menghadapi para pemimpin fitnah. Mampu kemudian mengatasi para pemimpin fitnah. Fatakhallal akharuna anhu. Lalu kemudian yang lain, orang-orang yang lain, termasuk mungkin sebagian dari pemimpin orang Kufah yang katanya jumlahnya 18.000 orang tadi itu, fatakhallal akharuna anhu. Jadi yang lain, sebagian dari yang katanya 18.000 itu, bahkan banyak dari mereka takhalla anhu, keluar menjauhkan diri. Kenapa? Takut dengan apa yang dilakukan oleh Muslim bin Aqil. Bahkan kemudian hal ini menunjukkan ya
kerasnya Ubaidullah bin Ziyad ya. Wa qubidha ala Muslim. Setelahnya kemudian Muslim juga ditangkap. Baik. Wa qubidha ala Muslim fin nihaya, dan akhirnya kemudian Muslim bin Aqil pada akhirnya kemudian ditangkap. Wa umira biqatlihi, lalu kemudian bahkan diperintahkan untuk dibunuh. Diperintahkan untuk dibunuh. Baik, kita lanjutkan. Khurujul Husain ilal Kufah. Keluarnya Husain menuju ke Kufah. Berangkatnya Husain menuju ke Kufah. Amal Husain bin Ali radhiyallahu anhuma faqad istajaba linida'i ahli Kufah. Maka sikapnya Husain, maka dia menyambut seruannya penduduk Kufah tadi. Dia menerima seruannya penduduk Kufah tersebut. Wa qawiyat azimatuhu fil khuruji ilaiha ba'da wusuli kitab Muslim bin Aqil ilaihi. Dan semakin kuat, semakin yakin keputusannya Yazid itu ketika suratnya Muslim itu sampai ke Husain. Dia semakin yakin. Dia memutuskan untuk berangkat ke Kufah, dan ketika suratnya Muslim bin Aqil itu tiba, maka Husain merasa kemudian lebih mantap lagi. Wa huwa dzalikal kitabul ladzi arsalahu qabla ay yudayyiqa alaihi al-khinaq. Surat itu maksudnya adalah surat yang sudah ditulis sebelum kemudian keadaan Muslim bin Aqil itu terjepit. Surat yang isinya katanya penduduk Kufah sampai dikatakan jumlahnya 18.000 itu kemudian siap mendukung Husain, itu ketika awal. Ketika kemudian keadaan masih menunjukkan bahwa 18.000 itu kemudian mereka siap ya. Tapi kan ternyata keadaannya berubah. Pemimpin-pemimpinnya yang 18.000 itu ditangkapi. Kemudian Muslim bin Aqil kemudian juga ditangkap. Kemudian dibunuh. Sehingga kalau Husain misalkan kemudian berangkat dan dia tidak tahu ya, karena komunikasi pada masa itu tidak semudah sekarang, maka Husain kemudian mau kemana? Baik. Kemudian walladzi yaqulu fihi lil Husain inna 18,000 qad bay'uhu. Di mana kemudian isi dari surat tersebut adalah yang mengatakan kepada Husain bahwa 18.000 orang itu telah membaiatnya. Telah membaiatnya, siap untuk mendukung Husain. 18.000 katanya. Tapi kan kita tahu keadaan berubah di Kufah. Pemimpinnya yang 18.000 itu kemudian banyak yang ditangkap, kemudian sebagian lagi melarikan diri, kemudian Muslim bin Aqil juga sudah dibunuh ya. Musannif melanjutkan, wa yasta'iduna li budlil anfus wal arwah fi sabili nusratihi wa kifahi a'daihi. Di mana kemudian isi surat tadi yang sudah kita sampaikan bahwa 18.000 itu katanya siap mengerahkan jiwa, mengerahkan ruh mereka untuk membela dan untuk kemudian melawan musuh-musuhnya. Itu ketika kondisi masih belum berubah. Ketika kemudian keadaan berubah, pemimpinnya yang 18.000 itu banyak ditangkap, sebagian lari, Muslim bin Aqil terbunuh, keadaan sudah berubah drastis. Sudah berubah drastis, bertolak belakang. Tetapi kemudian Husain kemudian sudah bertekad bulat sepertinya. Waqad nasahahul mukhlisun wa alakhu alaihi fil baqa' bi Makkah. Jadi namun banyak orang, banyak sahabat itu kemudian menasihati Husain dan mendorong Husain untuk kemudian bertahan di Mekah. Mendorong Husain untuk kemudian bertahan di Mekah. Bahkan mereka betul-betul mendorong benar, melarang jangan keluar, lalu kemudian juga mendorong untuk tetap bertahan di Mekah. Wa bayyanu lahu ghadra ahli al-Iraq wa fi'lihim bi abihi.
Dan mereka ketika mengingatkan Husain jangan ke Kufah, maka salah satu hal yang mereka sampaikan adalah bagaimana penduduk Kufah itu kemudian mengkhianati Ali. Dan apa yang mereka lakukan terhadap Ali bin Abi Thalib. Apa yang dilakukan oleh penduduk Kufah? Mereka kemudian tidak taat kepada Ali bin Abi Thalib. Mereka diajak perang oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kemudian tidak nurut. Kemudian mereka banyak membantah dan mereka tidak patuh ya kepada Ali bin Abi Thalib. Padahal Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu itu sudah pindah ke sana. Karena itu penduduk Kufah kemudian pada masa Ali telah berkhianat kepada Ali. Karena kemudian tidak mendukung Ali. Bahkan mereka juga melakukan hal yang sama kepada Hasan bin Ali, kakaknya Husain. Karena kemudian Hasan bin Ali kemudian sampai ditusuk oleh orang Kufah. Ya. Sampai ditusuk oleh orang Kufah. Ditusuknya pakai semacam gancu ya. Semacam gancu. Gancu itu semacam kapak kecil biasanya untuk mungkin buka ini, buka sak dan semacamnya. Jadi yang ditusuk itu kemudian pahanya Husain. Sampai lama, sembuhnya itu lama. Itu yang dilakukan oleh penduduk Kufah. Karena itu ketika kemudian mereka katanya mau mendukung Husain dari yang sudah-sudah, itu berbahaya. Karena Ali sudah kemudian dikhianati, Husain kemudian sampai ditusuk. Maka apa yang terjadi pada Hasan, apa yang terjadi pada Husain nanti? Karena itu Kufah pada masa itu tempat yang sangat rawan. Karena itu kemudian mereka dikenal dengan ahlul ghadri wal khiyanat. Tukang khianat. Sampai kemudian sebagian penulis menyebutkan bahwa yudrabu bi ghadrihimul mathal. Sampai kemudian pengkhianatan mereka itu kemudian seperti menjadi mathal. Menjadi ibarat. Dalam bahasa kita itu seperti ibarat. Ibarat yang masyhur. Bahwa kalau kemudian kaitannya dengan khianat, itu identiknya itu dengan penduduk Kufah. Saking seringnya melakukan pengkhianatan. Dan yang dikhianati itu tidak main-main, tokoh besar. Sebagaimana mungkin ya, kalau kita perluas masalah dalam istilah kita, kan ada istilah bajak laut ya. Dalam bahasa perbendaharaan bahasa kita salah satu yang dipakai itu kan lanun. Katanya lanun itu kemudian identik dengan daerah di utara Sulawesi Utara sana. Mungkin sampai ke Filipina. Sehingga kemudian orang-orang yang dari sana saking terkenalnya kemudian bahwa bajak laut itu kemudian salah satu istilah yang dipakai lanunnya dari orang-orang yang di sana, yang kemudian melakukan aksi pembajakan di laut. Akhirnya kemudian bajak laut disebut dengan lanun. Kemudian wa anna azma'u hadza tafriqun lil jamaah wa isy'alil fitnah. Jadi nasihatnya orang-orang kepada Husain, salah satu isi nasihatnya tadi sudah kita sampaikan bahwa mereka menjelaskan bahwa penduduk Kufah itu nanti terkenal dengan pengkhianatannya. Sehingga ketika Ali sudah dikhianati, Hasan sudah dikhianati, maka bagaimana yang terjadi pada Husain? Husain harus waspada betul. Dan mereka khawatir kalau kemudian terjadi apa-apa pada Husain. Sehingga kekhawatiran mereka wajar dengan tanda-tanda yang sudah nampak sebelumnya. Mengingat kemudian plan-plannya orang Kufah
dan juga kemudian pengkhianatan yang sebelumnya mereka lakukan. Begitu juga mereka mengingatkan bahwa keinginan Husain untuk menuju ke Kufah ini maknanya tafrikun lil jamaah. Akan memecah belah jamaah. Akan memecah belah negeri Islam. Jamaah di sini maksudnya adalah jamaah di bawah pemimpin muslim. Jamaah di sini maksudnya adalah jamaah di bawah pemimpin muslim. Wa isya'alul fitnah, dan akan mengobarkan api fitnah. Karena akan timbul perpecahan. Dan korbannya umat, akan terjadi penumpahan darah. Wa minal ladzina nasahuhu, di antara yang kemudian menasihati Husain agar jangan kemana-mana. Yang pertama adalah Ibnu Umar. Kita tahu Ibnu Umar orang yang sangat tegas ya. Apalagi kaitannya dengan ilmu seperti ini, maka kemudian Ibnu Umar sangat tegas untuk kemudian melarang ya, agar kemudian tidak terjatuh ke dalam fitnah. Begitu juga Ibnu Abbas. Sampai dalam riwayat disebutkan Ibnu Abbas itu ngejar Husain sampai 3 hari perjalanan untuk mencari Husain. Untuk menahan agar kemudian tidak berangkat ke Kufah. Jadi Husain sudah sekitar 3 hari perjalanan dari Mekah. Ibnu Abbas kemudian ngejar. Sudah keluar dari Mekah. Dikejar oleh Ibnu Abbas. Ini menunjukkan betapa kemudian mereka orang-orang yang ikhlas ya. Mereka menginginkan agar tidak terjadi masalah. Kemudian wa Abu Sa'id Al-Khudri. Begitu juga kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, sahabi Al-Jalil. Wa Abu Waqid Al-Laythi, begitu juga Abu Waqid Al-Laythi. Wa Jabir bin Abdullah termasuk sahabat juga radhiyallahu anhum. Jadi yang menasihati dia itu sudah orang banyak. Walakinnahu ta'athara bil kutubil katsiratul lati wasalat ilaihi min ahli al-Kufah fasammama ila al-khuruj kama asyarna ila dzalik. Tetapi kemudian Husain terpengaruh dengan surat yang begitu banyak datang. Yang datang kepadanya dari penduduk Kufah, sehingga kemudian dia bertekad untuk menuju ke Mekah, untuk keluar dari Mekah, menuju ke Kufah. Kemudian, thumma kharaja Husain wa sara fi tariqihi ilal Kufah wa ma'ahu ahluhu wa waladuhu wa adadun min ashabihi wa kanu nahwan min 80 rajulan. Husain lalu kemudian memutuskan untuk berangkat menuju ke Kufah. Lalu kemudian dalam perjalanan ke Kufah, dia berangkat bersama keluarganya, bersama dengan anaknya, dan kemudian bersama dengan beberapa sahabatnya. Total yang dia bawa, nahwan min 80 rajulan. Yang dibawa itu sekitar 80 orang saja. Faqabalahu fit thariq al-Farasdak asy-syair al-ma'ruf. Lalu kemudian di perjalanan, dia ketemu dengan Farasdak. Seorang penyair yang terkenal ya, namanya Farasdak. Fasa'alahu an khabarin nas. Lalu kemudian Husain bertanya tentang keadaan manusia. Yang terjadi bagaimana situasinya terakhir. Faqala, Farasdak mengatakan, qulubuhum ma'ak wa suyufuhum ma'a Bani Umayyah. Wal qadha'u yanzilu minas sama'i wallahu yaf'alu ma yasha. Farasdak menyikapi penduduk Kufah mengatakan, qulubuhum ma'ak. Hati mereka bersama denganmu, Husain. Wasuyufuhum ma'a Bani Umayyah. Tetapi kemudian pedang mereka bersama Bani Umayyah. Jadi hati mereka itu kemudian tidak sama dengan perbuatan mereka. Karena hatinya menurut Farasdak itu bersama dengan Husain. Tetapi kemudian pedangnya, amalannya itu kemudian bersama Bani Umayyah yang berarti mengarah ke Husain. Sehingga kemudian orang Kufah tidak punya pendirian. Tidak punya sikap yang jelas. Sehingga apa yang digambarkan oleh Farasdak ini betul-betul menggambarkan keadaan orang Kufah.
Suyufu qulubuhum ma'ak wa suyufuhum ma'a Bani Umayyah. Hatinya mereka penduduk Kufah bersama dengan kamu, wahai Husain. Tetapi kemudian pedang-pedang mereka itu bersama dengan Bani Umayyah. Jadi mereka tidak teguh pendirian. Mereka tidak punya sikap. Mereka pelin-pelan sikapnya. Wal qadha'u yanzilu minas sama' wallahu yaf'alu ma yasha. Tetapi qadha itu turun dari langit. Wallahu yaf'alu ma yasha, dan Allah Subhanahu wa taala melakukan yang dikehendakinya. Sehingga Farasdak kurang lebih mengatakan tidak tahu yang terjadi nanti bagaimana. Karena qadha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walakinnahu madha fi tariqihi. Tetapi kemudian Husain terus saja. Husain kemudian tidak begitu menggubris nasihatnya Farasdak ini tadi. Walam ya'ba bima asyara ilaihil Farasdak, dan kemudian tidak peduli, tidak menganggap serius sarannya Farasdak. Jadi dia kemudian tidak bergeming, acuh saja dengan sarannya Farasdak. Minal khatril ladzi yantadhiruhu min ahlil Iraq wa min Bani Umayyah. Jadi Farasdak sudah memperingatkan akan bahaya yang mengancam Husain, baik dari Bani Umayyah dan juga kemudian ahlul Iraq. Baik dari Bani Umayyah dan juga kemudian penduduk Irak. Jadi Farasdak sudah memperingatkannya. Tsumma altaqal Husain radhiyallahu taala anhu ba'da dzalika bi rajulin a'idin minal Kufah ismuhu Bukair bin Tha'labah. Lalu kemudian Husain bertemu dengan orang yang baru dari Kufah. Namanya Bukair bin Tha'labah. Wa alima minhu annal jawwa qad taghayyara fil Kufah. Dan kemudian Husain tahu dari Bukair bin Tha'labah bahwa keadaan di Kufah itu telah berubah. Keadaannya sudah berubah. Keadaannya tidak seperti sebelumnya. Wa annal mu'ayyidina al-Husain qad ibta'adu an ta'yidihi wa tahadhalu an nusratihi amama batshi Ubaidillah bin Ziyad wa quwwatihi. Husain tahu dari Bukair bin Tha'labah bahwa pendukungnya Husain itu tidak lagi mendukung Husain. Pendukung Husain yang katanya ada 14.000 itu kemudian sudah tidak ada, sudah menjauh. Lalu kemudian mereka tidak lagi mendukung Husain lagi. Kenapa? Amama batshi Ubaidillah bin Ziyad wa quwwatihi. Karena mereka kemudian takut dengan tangan besi kekerasan yang dipilih oleh Ubaidillah bin Ziyad untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi orang Kufah kemudian pada minggir semua, pada takut semua. Wa anna Muslim bin Aqil qad qutila. Begitu juga kemudian Husain tahu bahwa Muslim bin Aqil itu sudah terbunuh. Husain sudah tahu, sudah terbunuh. Walam ya'udil Husain fil Kufah quwwatun mu'ayyidah. Sehingga Husain tahu dari Bukair bin Tha'labah ini bahwa di Kufah tidak ada kekuatan yang mendukung Husain. Karena kemudian Husain, karena Kufah praktis sudah dikuasai oleh Ubaidullah bin Ziyad. Wa khina idzin qala lil Husain ba'du ashabihi. Ketika itu kemudian sebagian sahabatnya Husain berkata kepadanya, "Nanshudukallah fi nafsika wa ali baitiha." Kami menyerumu atas nama Allah fi nafsika, pada dirimu dan juga ahlul baitmu. Anta'uda min haitsu ataita. Jadi mereka menyeru mengatasnamakan Allah dan juga demi menjaga dirinya Husain dan juga demi menjaga ahlul bait agar Husain kembali ke tempat asal. Mungkin ke Mekah atau ke Madinah. Jadi sebagian sahabatnya mendorong Husain untuk kembali ke tempat asalnya. Wallahu alam, mungkin ke Mekah atau mungkin ke Madinah ya. Fa innahu laisa laka bil Kufati mu'ayyidun wala nasir. Alasan mereka di Kufah tidak ada lagi pendukung. Di Kufah sudah tidak ada lagi penolong. Itu saran sebagian dari sahabatnya Husain. Walakinna ikhwata Muslim bin Aqil qalu, tetapi ada suara lain. Apa suara lainnya? Saudara-saudaranya Muslim bin Aqil. Apa yang mereka katakan? Wallahi la nabrah. Demi Allah kita harus terus jalan.
hatta na'khudha tha'rona, sampai kita bisa menuntut balas. Katanya pendapat yang lain, katanya sikap yang lain, demi Allah kita harus jalan terus. Hatta na'khudha tha'rona, sampai kemudian kita menuntut balas. Au nadzuqa ma dzaqa akhuna. Atau kemudian kita merasakan seperti apa yang dirasakan oleh saudara kita, Muslim bin Aqil. Maksudnya merasakan juga mati. Katanya keluarganya Muslim bin Aqil, demi Allah kita harus jalan terus. Sampai kemudian kita menuntut balas atau kita mati. Kita merasakan apa yang dirasakan oleh Muslim bin Aqil, mati. Faqala al-Husain, Husain mengatakan la khaira fil 'aishi ba'da haula. Tidak ada kebaikan dalam hidup setelah mereka. Tidak ada kebaikan dalam hidup setelah mereka. Sehingga kemudian wa madha fi tariqihi ma'al fi'ah al-qalilah allati kanat ma'ahu. Lalu kemudian dia jalan terus bersama dengan kelompok kecil yang bersama dengan dia. Wallahu a'lam, apakah kemudian ada yang kembali ya dari 80 orang ini tadi, apakah ada yang kembali atau tidak? Wallahu a'lam, kita belum tahu. Taib. Kurang lebih seperti itu yang bisa kita sampaikan tentang keluarnya Husain ke Kufah pada bagian yang pertama. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang keluarnya Husain ke Kufah bagian yang kedua dan akan kita selesaikan pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Kita cukupkan pada pertemuan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.